Baiklah, untuk mendapatkan hidup yang sehat, ada beberapa tips hidup sehat. Di antaranya, yang pertama adalah makanlah makanan yang beraneka ragam dan terdiri dari berbagai bahan makanan seperti makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan dalam jumlah yang cukup sesuai kebutuhan. Ya, seperti dijelaskan dalam 4 sehat 5 sempurna ya. Misalkan kita makan nasi, makanan pokoknya nasi, lauk pauknya seperti ikan, daging-dagingan dan sayuran, dan pelengkapnya buah, serta jika ada kita beri pelengkapnya susu ya. Dan yang kedua, pilihlah bahan makanan pokok yang tinggi serat. Yang ketiga, makanlah lauk pauk yang bernilai gizi tinggi seperti daging, telur, ikan, ayam, kacang-kacangan, dan hasil olahannya seperti tahu, tempe, dan sebagainya. Yang keempat, makanlah sayuran berwarna seperti bayam, kangkung, wortel, labu kuning, sawi, daun singkong, dan sebagainya. Yang kelima, makanlah buah-buahan berwarna kuning atau kemerahan yang banyak mengandung vitamin seperti pisang, pepaya, jeruk, nanas, pir, anggur, apel, semangka, dan melon. Yang keenam, minum minimal 10 gelas sehari atau setara dengan 2 liter air. Selain tips kesehatan yang tadi sudah saya jelaskan, ada beberapa cara mempertahankan gaya hidup sehat. Di antaranya adalah menjaga keseimbangan. Isi setengah piring Anda dengan sayuran, seperempat dengan makanan berserat tinggi, bertepung, dan seperempat sisanya dengan protein. Yang selanjutnya adalah bergerak. Kita diusahakan untuk banyak bergerak ya, seperti berolahraga pagi-pagi, tidak usah yang berat-berat, bisa aja dengan berjalan santai pagi-pagi atau berlari-lari kecil sehingga tubuh kita bergerak, dan setidaknya 150 hingga 300 menit olahraga intensitas sedang dilakukan 2 kali seminggu. Yang selanjutnya, perencanaan makanan. Kontrol porsi dimulai dengan merencanakan makanan Anda untuk minggu depan dan berbelanja dengan daftar belanjaan. Jadi, makanan apa yang masuk ke tubuh kita bisa kita rencanakan. Kita ingin makanan yang sehat, bisa direncanakan. Yang selanjutnya, biasakan sarapan. Sarapan adalah waktu makan yang paling penting karena memberikan energi pada tubuh Anda untuk hari yang akan datang. Jadi, biasakan ya anak-anak untuk sarapan pagi, walaupun hanya beberapa suap ya. Yang selanjutnya, makan pelan-pelan. Makan lebih lambat akan membuat Anda makan lebih sedikit, porsi lebih kecil, dan cenderung tidak makan berlebihan. Jadi dapat membuat Anda lebih sehat. Yang selanjutnya adalah tidur cukup. Istirahat yang cukup akan mengekang nafsu makan dari menahan hasrat mengkonsumsi gula sepanjang hari. Tidur cukup juga dapat menyebabkan atau menimbulkan efek tenang, rileks. Jadi baik untuk kesehatan. Yang selanjutnya, minum sebelum makan. Minum segelas air 15 menit sampai 30 menit sebelum makan membantu mengatur kontrol porsi dan membuat Anda merasa lebih cepat kenyang. Minumlah air putih atau minuman rendah kalori tanpa pemanis. Hindari pemanis. Kesehatan pula tercantum dalam tujuan SDGs yang terdapat pada poin ketiga, yaitu kehidupan yang sehat dan kesejahteraan. Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan, yakni tujuan
Nomor 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Terdapat 38 target SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani, diantaranya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, malaria, serta peningkatan akses kesehatan reproduksi termasuk KB. Terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian, yaitu kematian akibat penyakit tidak menular. Yang kedua, penyalahgunaan narkotika dan alkohol yang semakin marak. 3. Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. Yang keempat, universal health coverage. Yang kelima, kontaminasi dan polusi air, udara, dan tanah, serta penanganan krisis dan kegawat daruratan. Program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar, yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan, dan jaminan kesehatan nasional. Pertama, paradigma sehat merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah proses pembangunan. Yang kedua, pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan. Dalam hal pelayanan kesehatan primer diarahkan untuk upaya pelayanan promotif dan preventif melalui pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis resiko kesehatan baik dalam tatanan tata kelola klinis, tata kelola manajemen, dan tata kelola program. 3. Jaminan kesehatan nasional. Negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk dan warga negara asing tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.